Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa melakukan diskusi pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna dengan dosen pengampu Bapak Samsul SABMA sebagai dosen mata kuliah Ekonomi Mikro. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Saya Alisa Maulidia Sakina sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, beserta 2 rekan saya, Novita Yulia Wulandari sebagai pemateri pertama, serta Nurul Rahmadani sebagai pemateri ketiga atau pemateri terakhir. Selanjutnya untuk pemaparan materi pertama saya serahkan kepada Novita Yulia Wulandari. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna dan ciri-ciri dan asumsi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dianggap paling ideal, karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang paling optimal atau efisien. Bagian B ada ciri-ciri dan asumsi pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama, banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Yang ketiga, penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar dari pasar. Yang keempat, setiap produsen atau perusahaan atau penjualan menghasilkan atau menjual barang yang sama atau biasa disebut homogen. Dan yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Novita Yulia Wulandari atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu mengenai biaya produksi, permintaan, dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Dalam menganalisis usaha perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, terdapat 2 hal harus diperhatikan, yaitu biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan atau total cost, dan hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan itu, atau total revenue. Sifat biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam struktur pasar maupun manapun ia digolongkan, baik dalam pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, atau persaingan monopolistis, adalah sama. Sedangkan sifat permintaan dan hasil penjualan akan berbeda-beda pada pasar persaingan sempurna dengan struktur pasar lainnya. Perbedaan ini disebabkan karena ditinjau bentuk permintaan yang dihadapi adalah berbeda-beda. Seorang produsen akan menghadapi kurva permintaan yang berbeda di pasar persaingan sempurna dibandingkan yang dihadapi oleh produsen di pasar lainnya. 1. Biaya produksi pada pasar persaingan sempurna. Biaya produksi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Biaya produksi jangka pendek. Macam-macam biaya produksi menurut periode waktunya, maka berikut ialah pembahasan teori-teori biaya produksi dalam jangka pendek, yakni 1. Biaya total. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. 2. Biaya variabel total. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam faktor produksi dan bersifat variabel atau dapat berubah-ubah sesuai dalam hasil produksi yang dihasilkan. 3. Biaya tetap. Biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksi. Artinya biaya ini besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. 4. Biaya total rata-rata.
Biaya total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu oleh perusahaan tersebut. Yang kelima, biaya variabel rata-rata. Biaya variabel total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Yang keenam, biaya tetap rata-rata. Biaya tetap untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Dan yang terakhir, biaya marginal. Kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah satu satuan output. Yang kedua, biaya produksi jangka panjang. Seperti halnya dalam teori biaya produksi jangka pendek, dalam teori biaya produksi jangka panjang terdapat juga teori-teori biaya, yakni diantaranya ialah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat variabel. 1. Biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. 2. Biaya marginal jangka panjang. Dan 3. Biaya rata-rata. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, materi terakhir saya serahkan kepada Saudari Nurul Rahmadani. Baik, saya akan membawakan materi permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Permintaan total perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga, maka harga secara otomatis telah ditentukan oleh pasar. Dengan demikian, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal adalah sama dengan harga. Dengan demikian dapat digambarkan kurva permintaan dan penawaran sebagai berikut. Nah, pemaksimuman keuntungan pada pasar persaingan sempurna. Perusahaan akan bekerja dalam situasi jangka pendek dan jangka panjang, di mana keduanya memiliki mode pemaksimuman keuntungan atau max profit yang berbeda-beda. Analisis jangka pendek adalah dianggap setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi 12 produsen baru masuk ke dalam pasar. Sedangkan analisis jangka panjang adalah di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada maupun pembangunan pabrik-pabrik baru oleh pengusaha-pengusaha baru yang masuk ke pasar. Next, kelebihan dan kelemahan struktur pasar persaingan sempurna. Nah, beberapa kebaikan dari pasar persaingan sempurna dibandingkan bentuk atau struktur pasar-pasar yang lain adalah: 1. Persaingan sempurna memaksimumkan efisien pada struktur pasar persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, perusahaan akan mendapat untung normal atau normal profit. 2. Adanya kebebasan untuk memilih dalam pasar yang bebas seperti yang terjadi dalam struktur pasar persaingan sempurna. Tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang diproduksikan. Nah, di samping memiliki kebaikan-kebaikan, pasar persaingan sempurna juga memiliki keburukan-keburukan antara lain. 1. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. 2. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. 3. Membatasi pilihan konsumen. 4. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. 5. Distribusi pendapatan tidak selalu rata. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurul Rahmadani atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dianggap paling ideal karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang paling optimal atau efisien. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.